sekali beliau untuk angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya, kasih jalan, kasih yang lebar. mundur kawan-kawan, biarkan tim medis yang ada di depan. Bu, itu tim medis yang menjemput teman kami, Bu. Biarkan tim medis. Buka dulu teman-teman. Satu, dua, tiga. Rambut. Dan untuk masyarakat, mohon untuk Tolong dibuka, Bapak Ibu sekalian, ini mobil memutar dulu. Tahan dulu. Ya teman-teman yang belakang sebentar teman-teman. rakyat yang disepit. Padahal negeriku terkena kecewa. Kami kecewa dengan anggaran yang kalian hamburkan. Hidup yang nyaman di dalam kantor gubernur kalian. Kamu orang leha-leha aja di Tukul kawan. Kalau kita dibuka hanya ada satu kata. Apa? Lawan sampai kualidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari Laude. Klasik. memuaskan untuk di sekitar area DPR. Semoga aspirasi kita dan semua yang tadi mahasiswa anak-anak kita sudah mewakili kita bisa terlaksana semua dengan baik dan damai. Dan kedepannya juga disegerakan untuk dilaksanakan apa hak-hak kita. Tadi ada beberapa tuntutan sih yang dibawa, bisa dijelasin apa aja tuntutannya? Tadi itu tuntutannya ada 7 tuntutan. Tuh Bu, baca Bu. Satu, ya ada 3 tuntutan. Satu, mengaudit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim. Kedua, stop praktek di Kaltim KKN. Mendesak DPRD Kaltim segera bersikap dan menjalankan fungsi pengawasan secara total, seperti itu. Oke, thank you Bu. Bu, tadi perkiraan masa ada berapa jumlah banyaknya? Kurang lebih 7.000 ada? 7.000 lebih. 7.000 lebih. 7.000. Dan mungkin akan bertambah kan, karena kita kan kembali lagi untuk melakukan orasi di depan gedung gubernur. Kalau yang di gubernur di DPR tadi ada berapa masa? Itu semua 7.000 apa 2.000? 3.000-an lebih. 3.000-an lebih. Dari kami dari Satgasnya memperkirakan tadi sekitar 3.000 lebih. Di DPR ya? Ya, siap. Oke, thank you Bu. Namanya betul? Ratu Riu. Pokoknya jabatan dinasti jangan ada di Kaltim. Mewakilin Ketua Umum Ormas Daerah di Polada Tegentato, Lembaga Adat Dayak Tunjung Munur Bentian, dan Satgas di... Tadi apa ya tuntutannya bahwa tidak ada KKN. Nah, memang Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Melihat ya Ketua DPR-nya sama keseluruhan dinasti yang mau kita bubarkan saat ini ya kan, yaitu dari gubernurnya. KKN itu sangat terlihat sekali. Ya, jadi kami sebagai tokoh daerah, ormas daerah menginginkan tolong bubarkan yang seperti itu. Dari Jangan lagi ada 8,5 yang miliar seperti itu. sampai rehab 25 Timur kalau tidak lebih keras lagi. Kalau kita di apa yang tadi betul. Karena itulah mudah-mudahan walaupun ini tetap ada, tapi sebagian besar umumnya sudah paham. Tapi yang saya khawatirkan ialah efeknya yang tidak mahal apabila ini tidak berhenti bisa timbul di daerah-daerah. Saya di Makassar bikin betul ada dibuat orang mau dewa, saya suruh jangan balik, jangan. Di Medan juga ada keluarga ini mau macam-macam di Jawa ya, jangan karena takut nanti meleset atau satu batu saja penerbangan bisa efeknya keras kan untuk kita semua. Itulah maka
saya mengundang teman-teman dari Ambon Poso itu memberikan pengertian kita semua pengalaman. Karena apa yang saya sampaikan itu hanya sebenarnya pendahuluan ceramah saya di Gajah Mada itu atas permintaan mereka untuk bicara tentang proses perdamaian. Ya, jalan panjang menuju perdamaian. Topik perdamaian. Maka saya bicara perdamaian. Mungkin Bapak sudah baca, sudah ikuti di media itu sudah. Bicara tentang perdamaian di dunia ini, kenapa terjadi di Iran, kenapa terjadi di Ukraina, kenapa perang dunia, kenapa ini, dan di Indonesia ada 15 konflik besar. Dan konflik itu antara saya bilang konflik karena agama. Karena agama itu kenapa? Karena tiba-tiba merasa bahwa kalau dia berjuang mati atau matikan dia masuk surga. Itu kasus Poso dan Maluku, bukan keseluruhan. Bukan keseluruhan. Bapak. Ya. Pak Profesor Komarudin karena Menteri Agama tiba-tiba halangan ke dia agama wakil Menteri Agama dan Bapak Ibu Dirjen. Saya baru bicara tentang jadi bahwa beliau adalah tokoh perekat bangsa yang perlu kita apresiasi dan sangat setuju jika memang diberikan penghargaan kepada beliau. Yang keduanya, kita sama-sama menjaga umat kita masing-masing agar tidak mudah terprovokasi. Dan menurut hemat kami, setelah kami menelaah apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala di UGM, tidak ada satupun delik yang menunjukkan beliau melakukan penistaan terhadap agama. Itu menurut hemat kami. Dan oleh karenanya barangkali sekali lagi ini momen bagi kita untuk sama-sama menenangkan umat kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak ya. Oke. Baik, saya Honing Sani. Saya diajak ke sini ketika saya buat posting, kemudian kawan saya mengirim dan kemudian diajak. Saya bawa beberapa teman termasuk tadi Eman gitu. Saya dari Flores. Saya dari UGM dulu. Jadi ketika 40 menit itu saya yakin sebagian besar tidak mau nonton sampai selesai. Karena orang nonton 40 menit itu tidak gampang loh. Sama dengan membaca buku 400 halaman. Jadi saya yakin hampir kita di sini belum tentu juga ada yang menonton itu dengan lengkap. Dan kalau kita tonton itu lengkap, daging semua itu. Daging semua. Oke. Jadi saya mau minta atas nama Jejaring Indonesia, saya punya lembaga, kemudian sebagai orang Katolik, saya justru beruntung kejadian ini. Supaya teman-teman tahu bahwa kasih itu memaafkan. Jadi saya juga berharap sesudah ini teman-teman Kristiani yang ikut lapor cabut aja lah. Nggak ada untungnya itu. JK jauh lebih hebat daripada apa yang kalian mau laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman media ini kita sudah bertemu, sudah sepakat untuk tentu menjaga kedamaian dan supaya efek-efek itu fitnah-fitnah itu tidak